Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Dr. Liza Wijaya, MDioMed, AM, M-Farm, dan Ibu Astrid Irwanto, PhD, selaku pembicara, serta Dr. Jimmy Barus, MSc Spesialis Saraf, selaku moderator. Serta Bapak, Ibu, Dokter, peserta terkasih, selamat datang di acara webinar Neurodegenerative Disease, Nature or Nurture, kolaborasi antara Nala Genetics dan Atmajaya Neuroscience Research dari Program Magister Ilmu Biomedik FKIK Unika Atmajaya. Perkenalkan, saya Robertson yang akan menjadi MC dalam webinar kali ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita membacakan terlebih dahulu tertib dalam mengikuti webinar kali ini. Pertama, wajib menggunakan nama asli atau yang sesuai dengan yang terdaftar. Lalu menonaktifkan video dan mic selama webinar berlangsung. Peserta dipersilakan bertanya pada kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya-jawab. Atau dapat raise hands untuk nantinya dipilih secara langsung oleh moderator, pertanyaan langsung lebih diutamakan. Peserta diharapkan mengikuti sesi foto bersama setelah mengisi link presensi pada akhir webinar sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Untuk sertifikat dan juga modul kuliah akan dikirimkan pada peserta dalam 1 bulan setelah acara. Baik, sebelum memulai acara ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan menggunakan agamanya masing-masing. Baik, doa dimulai. Amin, doa selesai. Sebelum kami memulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, apa itu ANR. ANR merupakan Atmajaya Neuroscience Research, kelompok penelitian dan juga studi resmi di bawah Magister Ilmu Biomedik FKIK Unika Atmajaya dengan peminatan di bidang neuroscience, khususnya bedah saraf dan juga neurologi. Tujuan kami adalah mengembangkan pendidikan bagi komunitas medis maupun non-medis, pengembangan penelitian di Unika Atmajaya, serta pengabdian kepada masyarakat. ANR saat ini dijalankan oleh mahasiswa S2 Biomedik di bawah bimbingan pendiri ANR itu sendiri, yaitu Dr. Sugianto Ali, Dr. Yuda spesialis saraf, Dr. Jimmy spesialis saraf, dan juga Dr. Celia spesialis bedah saraf. Baik, yang perlu diketahui teman-teman bahwa Unika Atmajaya membuka program spesialis S2 Biomedik yang dapat dilihat untuk pendaftaran online 19 Juli sampai dengan 18 Agustus 2021 untuk gelombang yang kelima. Untuk peminatan S2 Biomedik sendiri dibuka terdiri dari 3 cabang, yaitu Neuroscience, Infeksi, dan juga Geriatri. Untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk ke dalam atau bergabung ke dalam S2 Biomedik FKIK Unika Atmajaya bisa mencatat tanggal-tanggal berikut. Baik, untuk informasi yang lebih lanjut mengenai Nala Genetics dan juga ANR Neuroscience dapat diikuti di Instagram kami @nalagenetics dan juga @anr.neuroscience serta YouTube channel kami yang nantinya akan kita posting video-video webinar yang telah berlangsung maupun yang akan berlangsung di ke depan hari ya. Baik, mari kita memulai. Izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita hari ini terlebih dahulu. Moderator kita adalah Dr. Jimmy Barus, Magister Sains Spesialis Saraf, riwayat pendidikan formalnya pada tahun 2002, dokter umum FK Universitas Indonesia, 2009 mendapat gelar Spesialis Saraf dan juga Master Sains dari FK Universitas Gadjah Mada, kemudian 2018 mendapatkan doktor di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan dari FK Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman profesi, staf pengajar tetap dan peneliti Departemen Saraf FK Unika Atmajaya, serta member of International Association for the Study of Pains. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Jimmy. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Robert atas introduksinya. Selamat malam, selamat datang kepada rekan-rekan sekalian dalam rangkaian acara webinar dari Atmajaya Neuroscience Research, Magister Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. Pada hari ini kita akan meneruskan rangkaian acara kita dengan seminar khusus tentang neurodegenerative disease. Kali ini kita juga bekerja sama dengan Nala Genetics seperti yang tadi sudah disebut. Pada hari ini kita akan membahas tentang 2 topik. Kita langsung saja untuk topik yang pertama nanti akan dibawakan oleh Dr. Liza Wijaya, MBiomed, AAM, M-Farm. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Biokimia FK Unika Atmajaya
mendapatkan gelar dokternya dari FK Atmajaya tahun 98, lalu Master Biomedik dalam bidang Anti-Aging Medicine dari Universitas Udayana Bali tahun 2011, Master Farmasi dari Universitas Pancasila tahun 2014, dan doktor dalam ilmu kedokteran Anti-Aging Medicine dari FK Universitas Udayana Bali tahun 2019. Selain sebagai staf pengajar di Departemen Biokimia FK Unika Atmajaya, beliau juga adalah direktur dan CEO pada PT Estetika Dermato Center, konsultan litbang di Esteti Derma, dan pengajar di Polit Institute of Advanced Aesthetic. Beliau kali ini akan membahas tentang demensia, apakah bisa dicegah, kira-kira begitu ya. Silahkan Dr. Liza untuk kesempatan pertama ini. Ya, terima kasih Dr. Jimmy, terima kasih Dr. Stephen, dan selamat malam para senior dan teman sejawat. Malam hari ini saya mendapatkan tugas nih dari Dr. Ika untuk men-share dari penelusuran ilmiah tentang demensia. Terus terang dalam praktek sehari-hari saya di bidang anti-aging medicine, yaitu pencegahan penyakit-penyakit penuaan, belum banyak saya ketemu pasien-pasien dengan demensia yang cenderung terjadi pada usia-usia yang cukup lanjut ya. Nah, oke, kita mulai aja presentasi saya malam hari ini. Apa yang dimaksud dengan demensia? Mungkin kita semua udah sering ketemu ya pada orang tua atau saudara yang menginjak usia sekitar 80-an. Tapi ternyata banyak juga terjadi sebelum usia tersebut. Jadi dementia is a syndrome that result in the progress deterioration of cortical functioning, including language, judgment, comprehension, memory, thinking, and learning. Ya, jadi akhirnya progresif penyakit ini yang menyebabkan seseorang tidak lagi bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ya, jadi baik mengurus dirinya sendiri pada fase yang cukup lanjut, mereka membutuhkan orang untuk membantu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti di gambar ini kita bisa lihat orang tua yang dirangkul, anaknya kemungkinan di situ sudah agak berbeda ya pandangan matanya dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini kenapa kita tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang demensia, karena ternyata sesuai dengan topiknya bisa kita cegah atau tidak di dunia. Ya, jadi tahun 2013 tuh ada sekitar 44 juta penderita demensia. 2021 47 juta yang tidak begitu sesuai dengan prediksi, di mana terjadi penurunan justru ya, penurunan insiden of demensia dengan age specific pada negara-negara yang sudah maju, contohnya Eropa dan Amerika. Tapi tidak demikian di negara dengan penghasilan rendah atau sedang, khususnya di Asia yang memegang sekitar 60% dari populasi dunia. Jadi diperkirakan di Asia Pasifik itu di tahun 2050 akan ada sekitar 71 juta penderita demensia ini, di mana penyakit ini dianggap sebuah proses yang natural atau normal ya, padahal demensia ini bukan penuaan yang normal, tapi dia merupakan sebuah penyakit. Oke, next. Nah, sulitnya juga demensia ini sampai ini hari berdasarkan literatur yang saya baca, belum ada satu obat yang memuaskan hasilnya. Jadi terbuka penelitian di bidang pengobatan atau pencegahan demensia ini sebenarnya ya. Jadi beberapa literatur ada saya baca, ada yang cukup menarik dari suplemen, ya memang bukan obat ya, tapi terbuka sekali penelitian biomolekuler mungkin ya, atau penelitian tentang obat yang dapat mengatasi atau mencegah demensia ini. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi kerusakan pada otak ini?
ya, berdasarkan kejadian demensia yang paling besar yaitu Alzheimer disease ini sekitar 50-70%-nya itu amyloid plaque dan tangles yang hyperphosphorylated tau protein pada neuron yang mengakibatkan degenerasi, ya. Nah, jadi ini selain dia adanya kelainan ini juga biasanya ada mutasi gen, tapi itu sangat jarang terjadi. Itu bisa terjadi demensia pada usia 40-50-an. Ya. Jadi utamanya kalau gambaran secara imunohistokimia dan sebagainya ditemukan native protein amyloid plaque dan tau protein ini, kecuali vascular demensia. Nah, berikutnya yang paling sering juga adalah vascular demensia, yaitu yang berhubungan dengan kerusakan iskemik pada otak, ya, terutama stroke, sehingga terjadi kematian neuron ini. Ya. Kemudian diikuti dengan frontotemporal demensia yang diakibatkan oleh deposisi ubiquitinated TDP43 hyperphosphorylated tau protein pada lobus frontalis dan temporalis. Ya. Dia terjadinya kas demensia dan afasia. Next. Nah, lanjutnya adalah Lewy body demensia, tapi kurang dari 5% dari kasus demensia ini, di mana terjadi akumulasi dari intraseluler Lewy body, ya, pada neuron terutama di korteks. Nah, selain itu juga belakangan banyak diteliti younger onset demensia, itu berdasarkan epidemiologi data dari Australia, yang paling sering itu adalah alcohol related demensia, baru diikuti dengan Alzheimer disease, ya, 22% untuk alcohol related, Alzheimer disease 16%, dan frontotemporal demensia 13%, serta vascular demensia sebanyak 10%. Nah, demensia bentuk lainnya mulai dari traumatic brain injury, Huntington disease, HIV demensia, ya, dan Korsakoff syndrome, atau mixed demensia yang juga banyak ditemukan. Next. Nah, jadi kalau kita tanya diagnosanya, biasanya dari imaging kita lihat ada brain volume loss, ya, terutama di hippocampal area dan entorhinal cortex dan medial temporal cortical thinning. Terus dari PET scan dan cairan cerebrospinal bisa dicek amyloid dan tau protein ini, ya. Nah, ini pada studi-studi menunjukkan ketika kita usia 50 sampai 59 tahun rata-rata ada 3% dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia sampai kurang lebih 40% pada usia 80 sampai 89 tahun. Nah, kalau adanya biomarker ini mengindikasikan adanya risk progression to Alzheimer demensia. Tapi dengan adanya biomarker ini belum tentu develop demensianya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini apakah demensia bisa kita tunda atau kita cegah? Ada dua faktor, yaitu non-modifiable risk factor for demensia, yaitu usia itu sendiri, dan family history atau gene mutation. Jadi biasanya berhubungan dengan APOE alel, ya, yang meningkatkan resiko terjadinya demensia. Tentunya dengan faktor lingkungan yang buruk. Jadi tidak semata dari genetik ini. Ya. Next. Nah, belakangan dari beberapa literatur yang saya baca, ada 12 potentially modifiable risk factor, ya. Jadi yang tujuannya untuk mencegah demensia, ya. Terbukti mengurangi neuropathological damage, ya. Jadi mencegah akumulasi dari amyloid atau tau protein ini, ya.
Nah, apa saja 12 faktor tersebut yang bisa kita cegah, mulai dari pendidikan rendah. Jadi sebaiknya SD, SMP itu harus diisi anak-anak itu dengan pendidikan supaya melatih kognitif dari otaknya. Ya. Kurang aktivitas fisik, asosial, dan depresi. Ini juga merupakan satu risk factor untuk terjadinya demensia di kemudian hari. Hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus ini berhubungan dengan terjadinya akumulasi amiloid dan tau protein itu sendiri, di mana teori di belakangnya salah satunya adalah glycosylated protein. Ya, jadi seperti juga pada katarak, pada Alzheimer ini berhubungan dengan age atau advanced glycation end product. Jadi mulai dari usia kita 30 tahun, gaya hidup memang harus dirubah untuk mencegah terjadinya resiko-resiko ini. Hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, itu semua penyakit degeneratif yang terakumulasi. Merokok, alkohol berlebihan jadi lebih dari 21 serving per minggu, polusi udara serta gangguan pendengaran yang tidak diobati atau tidak diatasi itu juga menambah resiko terjadinya demensia lebih cepat. Ya. Terakhir, trauma otak. Jadi dicegah kecelakaan dan sebagainya yang bisa kita antisipasi. Oke, next. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak kita postpone atau kita cegah demensia ini? Bisa. Karena ternyata dengan memodifikasi 12 tadi faktor risiko itu dari penelitian yang diikuti terus di beberapa negara itu sudah terbukti mengurangi kejadian demensia hingga 40%. Ya, jadi 1 dari 3 penderita atau yaitu bisa diatasi atau dicegah dengan perubahan lifestyle. Ya, jadi ini dia 9 ways to reduce the risk. Tingkatkan edukasi, ya mulai dari anak-anak sampai usia midlife, physical activity, social contact, ya, decrease hearing loss, hipertensi, obesity, smoking, depresi, dan diabetes. Oke. Nah, selain itu juga apabila sudah terjadi ada beberapa simptom atau stage yang masih ringan, sebenarnya nomor 1 adalah support dan cinta dari orang sekeliling. Ya, jadi sangat membantu sekali apabila orang penderita demensia ini selalu ada yang mensupport. Jadi men-encourage tetap social activity-nya tetap ada, physical activity-nya tetap ada. Kalau bisa dilatih juga kognitifnya untuk mencegah menjadi lebih cepat progres dari demensia ini. Oke. Oke, jadi selain tadi untuk menjaga penderita demensia menjadi lebih berat, dengan adanya support dan love from family ini, kita akan lebih peka kalau terjadi kemunduran atau penurunan fungsi kognitif dari orang tua di sekeliling kita. Akhirnya mempercepat kita melakukan diagnosa dan kemungkinan pencegahannya bisa lebih cepat dilakukan. Ya. Atau kalau memang sudah progresnya cepat banget, itu akan membantu mempersiapkan kalau kejadian yang terjelek terjadi. Oke. Lanjut. Nah, ini stay active longer for your brain. Jadi, walaupun kita udah masuk ke usia pensiun, diharapkan kita tetap memiliki aktivitas lain. Ya, jadi tetap harus bekerja. Yang saya perhatikan memang ketika orang mulai pensiun atau masuk ke masa pensiun dan tidak ada kegiatan lain, itu biasanya terlihat kognitifnya lebih cepat menurun dibanding yang masih stay aktif, ya. Otaknya terus di next. Nah, ini pencegahan stroke.
pencegahan serangan jantung sangat penting ya, karena what's good for your heart is also good for your brain. Jadi hentikan merokok, kontrol berat badan, getting regular physical activity, tidak perlu lari-lari sampai banyak ya, cukup yang mencegah penuaan itu adalah resistant training dan dilakukan cukup 30 menit sehari. Ya, dianjurkan 3 sampai 5 kali seminggu minimal. Lalu juga eating healthy diet ya, include fish twice a week or more fruits and vegetables 3 times per day ya. Maintaining healthy blood pressure diharapkan dijaga di 130 mmHg atau kurang, dan kolesterol juga dijaga tidak di atas rata-rata ya. Dan blood sugar level ini penting sekali, apalagi pada penderita diabetes. Oke. Next. Nah, ini terapi-terapi mungkin udah semuanya udah pernah dengar, donepezil dan sebagainya, tapi sampai hari ini memang belum ada yang sangat signifikan menghentikan atau mengurangi percepatan dari penyakit ini. Oke, next. Nah, ini drugs under investigation, ada anti-tau protein agent yang belakangan nih banyak ngomongin juga, katanya nanti cara masukinnya juga ada caranya tersendiri, tapi ternyata dari penelitiannya not promising ya, jadi nggak jadi kayaknya tuh. Nah, alternatif terapi banyak sekali orang mencoba ini itu, dan terakhir ginkgo biloba juga nggak terbukti, fosfatidilserin juga enggak ya. Jadi kembali karena saya banyaknya ke pencegahan, jadi di kehidupan sehari-hari dari pasien-pasien tuh banyak sekali yang tanya bagaimana mencegah nggak pikun, minum ginkgo biloba atau vitamin E atau apa ya, tapi sampai ini hari memang belum ada yang memuaskan. Nah, terakhir ini pun saya banyak tahunya dari pasien-pasien juga ya, karena sekarang nih dunia digital sangat berkembang. Jadi ada satu yang cukup menarik perhatian saya adalah fisetin, sebuah flavonoid yang sekarang banyak sedang ongoing research-nya, novel neuroprotective and cognition enhancing molecule ya. Ini jadi bisa mengurangi neuronal death ya, improve memory. Saat ini kalau saya baca masih in vivo trial pada binatang, belum ada yang konklusif di manusia. Tapi cukup menarik, fisetin 100 mg ini udah beredar lebih dahulu sebelum, yaitu karena ini bukan obat, jadi tidak perlu FDA approve dan sebagainya. Dan saat ini yang terjadi seperti itu di masyarakat. Oke. Nah, resumenya adalah there is no evidence strong enough at this time to claim dementia can be prevented completely, but there is persuasive evidence that risk reduction is achievable at population level and has the potential to reduce the future impact of the illness. Jadi ada 12 modifiable risk factor yang bisa kita lakukan dari usia 30 tahunan, karena kita tidak tahu apakah kita akan mengalami demensia atau tidak, karena pemeriksaan genetik pun tidak bisa langsung memastikan ya seseorang akan mengalami demensia atau tidak. Many ongoing research for dementia cure and prevention, including sebuah flavonoid yang cukup menarik. Saat ini kalau dari pasien-pasien anti-aging itu banyak yang sudah mulai cari-cari gitu ya. Nah, semua pengobatan atau pencegahan demensia ini banyak membutuhkan kegiatan atau bantuan dari semua pihak, baik dari institusi pendidikan maupun dari pemerintah untuk mencegah kejadian demensia yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Tapi dengan adanya bukti di negara-negara yang lebih maju, ternyata itu bisa menurun kejadiannya dengan memodifikasi lifestyle kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Jimmy. Silakan, Dok. Baik,
terima kasih Dr. Liza atas presentasinya. Untuk rekan-rekan yang akan memberi pertanyaan, kami persilahkan untuk dicantumkan di kolom chat atau nanti kita bisa berdiskusi langsung. Kita akan langsung saja melanjut ke topik selanjutnya. Topik berikut kita akan bicara tentang aspek genetik Parkinson. Yang akan dibawakan oleh Ibu Astrid Irwanto, PhD. Beliau adalah co-founder dan Chief Operating Officer Nala Genetics dari tahun 2016 sampai sekarang. Demikian juga asisten profesor di Department of Pharmacy di National University of Singapore. Ibu Astrid Irwanto, PhD, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya tahun 2008 dan menyelesaikan PhD-nya dalam bidang Human Genetics dari School of Public Health, National University of Singapore tahun 2013. Baik, Ibu Astrid, kami persilahkan untuk mempresentasikan topiknya. Terima kasih Dr. Jimmy atas introduction yang baik sekali. Sebentar ya. Saya bisa didengar ya? Coba, boleh saya dikasih participant screen sharing? Oleh host? Oke, terima kasih. Sudah dok, sudah saya jadikan co-host, Oke. apakah bisa sharing? Bisa, sebentar ya. Maaf. Sorry. Sebentar ya. Maaf. Screen sharing-nya harus. Oke, biar kameranya nyampil di sini. Baik. Sudah bisa lihat ya layarnya ya? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya mau sharing sedikit tentang sebenarnya kita juga lagi kolaborasi dengan beberapa dokter dan peneliti di Singapura dalam mengulas bagaimana caranya kita bisa mengenali Parkinson lebih dini. Dan dari situ kita melihat beberapa faktor dalam segi genetik dan juga dalam segi non-genetik, dan kita mencoba apakah kita bisa memprediksi Parkinson itu lebih awal. Dan karena banyak masalahnya adalah Parkinson baru kelihatan di masa-masa klinis yang sudah terlalu lanjut, jadi pencegahannya pun akan sangat sulit. Karena saya bukan seorang dokter, jadi mohon maaf kalau ada istilah-istilah kedokteran ataupun juga tampilan kedokteran yang saya kurang mengerti, jadi saya mohon bantuannya. Saya latar belakangnya adalah peneliti dalam complex disease genetics, jadi saya sharing apa yang saya tahu saat ini. Baik, next slide. Jadi saya akan membicarakan sedikit tentang Parkinson, beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan Parkinson, dan juga bagaimana kita bisa memprediksi Parkinson dengan faktor-faktor yang diketahui berhubungan dengan Parkinson tersebut dalam segi genetik, non-genetik, dan juga bagaimana kalau kita gabungkan semuanya itu menjadi satu model, apakah menjadi lebih baik. Oke, baik. Kalau orang yang
hidup dengan Parkinson itu seperti apa sih sebenarnya? Dari permukaannya itu terlihat gejalanya sedikit saja sebetulnya ya. Kelihatannya kayak fitur-fitur yang seperti gemetar, ada kekakuan juga kadang-kadang, ada kelambatan merespon, ototnya responnya lambat, itu akinesia and brachinesia, dan juga ada postur tubuh yang sulit dikontrol oleh karena gangguan motorik tersebut. Tetapi yang tidak nampak gejalanya sebenarnya banyak sekali, seperti konstipasi, orangnya sulit menelan, ada gangguan hilangnya penciuman seperti anosmia, dan juga tekanan darahnya rendah, keringetan, gangguan fungsi kandung kemih, dan juga gejala-gejala psikis yang lainnya ya, seperti panic attack, kemudian juga ada gangguan tidur, halusinasi, depresi, kecemasan. Dan gejala-gejala ini tingkatnya beda-beda keparahannya di antara penderita, jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Ada sekitar 50 gejala sebetulnya. Dan penyakit Parkinson ini atau yang saya akan singkat PD, maju ke depannya lagi nanti kalau saya ngomong PD, artinya Parkinson's disease, adalah penyakit yang irreversible. Jadi nggak bisa kita kalau udah keluar gejala klinis sebenarnya akan sulit sekali untuk kita nggak bisa sembuhkan lah sebetulnya. Dan secara global berada pada ranking kedua paling tinggi untuk golongan penyakit neurogeneratif sebenarnya. Dan ini yang menyebabkan golongan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan disabilitas dan jumlah penderita di seluruh dunia sekitar 6 juta orang saat ini. 26 tahun belakangan ini sebenarnya penyakit Parkinson telah menjadi double jumlahnya, dan penyakit ini dianggap bertambah paling cepat jumlah kasusnya di dunia. Dan kalau dilihat peningkatan ini tidak disebabkan hanya karena jumlah orang tua atau aging population itu semakin meningkat, tapi juga berkaitan dengan faktor sosiodemografis dan lingkungan. Nah, secara ekonomi penyakit ini mengakibatkan beban finansial baik pada level individual maupun secara nasional, dan penyakit PD ini penderita PD mengalami produktivitas kerja yang cepat sekali menurun, ditambah lagi dengan tingginya biaya pengobatan untuk mengurangi gejala-gejalanya yang sering menyebabkan keluarga penderita Parkinson tidak siap secara finansial. Nah, prevalensi secara global berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah seperti ini, di mana penyakit ini mulai muncul sekitar umur 50 tahun dan memuncak pada usia 85 sampai 89 tahun. Dan prevalensi ini juga terlihat lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Sorry, gambarnya nutup. Kenaikan jumlah kasus PD juga ternyata berhubungan dengan sosiodemografik yang seperti saya sebutkan. Jadi kalau dilihat dari sini nih berbagai jenis negara-negara dengan high income dan low income yang di ranking di sini, dan dilihat bahwa ini namanya age standardized DALY, yaitu DALY itu apa? Disability adjusted life years. Jadi artinya kalau kita kehilangan satu DALY itu artinya kita kehilangan 1 tahun untuk hidup sehat walafiat. Jadi kalau kita lost one DALY disebabkan oleh PD, apa akibatnya di sini? Jadi kalau dilihat hubungannya antara kenaikan pendapatan, jadi kalau kita lihat nih high income country dan meningkatnya angka PD ini sangat berkorelasi gitu ya. Dan contohnya negara Cina, mungkin yang di sini nih, daerah sini, ini mengalami pengembangan industri yang sangat pesat dari tahun 1990. Jadi jumlah kasusnya juga terlihat actually double selama tahun 1990 sampai 2016, dan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Spekulasinya adalah hubungan antara PD dengan racun-racun yang ada di negara yang mengalami industrialisasi seperti pelarut kimia, pestisida, logam beracun,
dan sebagainya yang meningkat secara drastis dalam proses industrialisasi. Kita coba lihat faktor-faktor apa saja yang diketahui berhubungan dengan PD ya. Tadi sudah dilihat bahwa prevalensi PD meningkat dengan umur ya. Jadi umur adalah umur dan jenis kelamin ya. Itu tadi juga sudah menjadi suatu faktor. Semakin kita berumur semakin beresiko. Laki-laki resikonya juga lebih tinggi dari perempuan. Nah, di diagram ini digambarkan lebih lanjut faktor-faktor contohnya genetik. Nanti kalau dilihat di sini warna merah. Faktor-faktor lainnya seperti lingkungan yang warnanya oranye, juga faktor-faktor prediagnostik, jadi seperti gejala-gejala sebetulnya warnanya biru, dan kalau kita bisa melihat image atau mungkin melihat foto dari otak kita, itu juga ada tanda-tanda tertentu yang bisa kita gunakan untuk memprediksi Parkinson disease. Sebelum kita bahas lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi Parkinson tersebut, kita lihat sedikit bagaimana perubahan fisiologi otak kalau yang terjadi pada penderita Parkinson. Jadi di dalam bagian otak tengah atau midbrain, ada lokasi kritis di mana terdapatnya satu daerah namanya substansia nigra. Ya, ini daerah di mana berkumpulnya sel saraf dopamin. Jadi di gambar atas ini adalah produksi dopamin yang sehat, dan secara visual kalau dilihat ada garis hitam tebal seperti alis yang menunjukkan ini sel sarafnya normal. Pada penderita PD, ini warnanya hitamnya pudar, disebabkan karena hilangnya substansia nigra, hilangnya sebagian besar sel saraf dopamin di otak kita. Jadi sel saraf dopamin ini yang sebenarnya merilis hormon-hormon dopamin. Dopamin ini kerap disebut sebagai feel good hormone karena fungsinya memberi kepuasan, motivasi, kesenangan, euforia, dan juga berperan penting sekali dalam fungsi motorik. Nah, karena dopamin juga suatu neurotransmitter, yaitu pengirim sinyal dari saraf, maka hilangnya dopamin ini membuat instruksi dari saraf tidak sampai pada reseptornya. Jadi sel saraf penderita Parkinson itu ada kerusakan, pertama ya, dan juga tidak cukup dopaminnya. Jadi mulailah sindrom patologis itu terjadi ketika 50% dari sel saraf dopaminergic ini mulai hilang dari substansia nigra yang tadi, bagian otak tadi. Nah, gambar ini menunjukkan penurunan sel saraf dopaminergic di orang normal, nih garis hitam ya. Dan ini pada orang normal dan otaknya orang normal yang hitam, orang yang tidak normal warna merah. Ini kalau penderita PD otaknya seperti itu, jumlah selnya itu menurun secara drastis dan bisa dibantu sedikit ya dengan kalau diagnosanya bisa lebih awal. Jadi kalau kita bisa diagnosa awal dan memberi terapi yang membantu untuk neuroprotection dalam bentuk obat-obatan juga mungkin akan bisa membantu atau memberi efek proteksi. Terlihat di sini juga bahwa PD ini sulit didiagnosa pada tahap perkembangan awal. Dan gejala penyakitnya bisa jadi mirip-mirip dengan penyakit saraf lainnya. Dan kalau tidak ada gejala motorik, sulit dilihat. Biasanya sebenarnya kalau udah kelihatan gejala motorik, 60% dari saraf dopamin sudah mati. Ya. Perkembangan penyakit PD cukup lama jangka waktunya. Hal ini dimulai dengan ekspos terhadap resiko-resiko non-genetik, resiko genetik juga yang sudah kita bahas barusan, sedikit yang non-genetik, yaitu mulai dengan pertama-tama namanya preclinical Parkinson's, di mana sudah ada kerusakan suatu protein yang namanya alpha-synuclein. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tidak akan alpha-synuclein ini sifatnya sebenarnya tidak terlalu baik kalau dia jumlahnya banyak, dan kalau ada akumulasi akan menjadi
resiko terhadap Parkinson. Nah, penggumpalan ini secara saintifik dibuktikan toksik terhadap saraf kita dan menjadi salah satu penyebab kematian sel saraf. Dalam waktu 5-10 tahun, mulailah penderita masuk ke dalam tahap namanya prodromal, di mana gejala klinis mulai nampak, tapi pada umumnya diagnosa belum bisa disimpulkan. Nah, kelainan motorik yang sudah mulai tampak ini nih pada clinical PD. Dan umumnya baru terdiagnosa ya di tahap yang sangat cukup late ini. Nah, tapi sebenarnya deteksi dini bisa dilakukan dengan beberapa metodologi tadi disebutkan di sini, neuroimaging, clinical measurements, laboratory based tissue and biofluid. Jadi ini maaf kecil sekali tulisannya, tapi intinya ada teknologi imaging seperti MRI, seperti SPECT, seperti TCS. Detailnya sendiri saya sendiri kurang begitu paham, tapi berbagai metodologi ini dengan berbagai jenis accessibility cost, harganya juga berbeda-beda dan suitability-nya untuk screening juga berbeda-beda, tetapi bisa digunakan untuk mendeteksi sedikit lebih dini. Dan juga dengan mengambil biomarker di tubuh kita dalam bentuk jaringan ataukah dalam bentuk cairan tubuh, bisa dilihat, namanya bisa dilihat dari darah untuk ngambil asam urat karena berhubungan sebenarnya dengan Parkinson. Terus alpha-synuclein juga diambil, bisa dilihat, dan bisa digunakan sebagai deteksi dini. Meskipun terlihat di sini ya caveatnya adalah beberapa jenis dari pengambilan cairan atau biopsi ini sebenarnya sangat invasif begitu. Lalu kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menggunakan faktor-faktor ini untuk memprediksi resiko PD, dan juga kita akan melihat faktor genetiknya. Untuk faktor non genetik terlebih dahulu, yaitu yang saya sudah sebutkan kurang lebih ada beberapa symptom presentation yang orang gunakan untuk memprediksi Parkinson. Sedikit mengulang ya pembahasan yang tadi, yaitu tremor, kekakuan, konstipasi, depresi. Nah, kalau dilihat sebenarnya tremor, konstipasi ini terjadi pada penderita PD jauh lebih banyak daripada yang tidak terkena PD. Meskipun kalau konstipasi sebenarnya hanya beda 10%, tapi ini significantly different. Dan kalau untuk depresi 2 kali lebih banyak orang yang penderita PD dibandingkan yang tidak penderita PD. Nah, gejala klinis yang mengarah pada PD ini sudah muncul sebelum diagnosa, sudah tampak sedikit, dan kalau diperhatikan sesungguhnya mungkin menjadi kesempatan baik untuk mengidentifikasi yang sudah ada kecenderungan PD dari keseluruhan simptom-simptom tersebut. Oke. Bagaimana kira-kira bisa muncul gejala-gejala klinis klasik tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan PD? Contohnya kalau untuk soal gemetar ya, kita sudah bahas bahwa dopamin harusnya mengirimkan pesan dari bagian otak ke otot yang harusnya bertanggung jawab dalam pergerakan dan koordinasi. Kalau dopamin levelnya rendah, ini membuat orang sulit untuk mengontrol pergerakan. Untuk konstipasi, kalau level dopamin yang rendah, itu juga membuat otot-otot yang bertanggung jawab untuk mendorong makanan ke dalam saluran pencernaan menjadi lambat atau tidak bekerja atau tidak bergerak dengan baik, dan akhirnya bisa menjadi konstipasi. Untuk depresi, karena tidak seimbang neurotransmitter seperti dopamin itu kan neurotransmitter untuk mengontrol emosi, mood kita, hal ini bisa mengakibatkan orang lebih mudah cemas dan depresi juga. Dan untuk anosmia atau hilangnya indera penciuman dan perasa, saat ini orang belum tahu pasti kenapa banyak terjadi pada penderita PD, tapi secara teori kemungkinan proses kerusakan saraf dimulai dari bagian otak yang juga mengontrol olfactory atau indera penciuman kita.
Dan terakhir ini RBD, yaitu Rapid Eye Movement Sleeping Behavior Disorder, itu adalah kelainan tidur. Jadi kalau kita tidur itu kan kira-kira 90 menit setelah pulas mulailah terjadi yang namanya rapid eye movement sleep. Nah, apa yang terjadi saat ini? Aktivitas otak itu meningkat, tekanan darah meningkat, nafas, detak jantung juga meningkat. Terus mata kita bergerak kiri kanan. Nah, di sini di mana biasanya kita mulai bermimpi. Kalau pasien PD, mereka mimpinya heboh gitu, jadinya diikut sertakan oleh teriakan, pergerakan tangan, tendangan kaki, kadang sangat violent dan bisa membahayakan, dan tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi ini adalah rapid behavior eye movement behavior, sleeping behavior disorder. Kalau kita menggunakan prediksi, membuat prediksi menggunakan simptom-simptom klasik yang tadi, sebenarnya akurasinya cukup baik ya. Bisa dilihat di sini akurasi sebenarnya 80%. Kalau AUC ini area under the curve prediksinya sama dengan 1, artinya sempurna, prediksi sempurna. Jadi ini 80%, artinya menggunakan model ini yang terdiri kurang lebih dari 11 faktor, kita dapat membedakan penderita Parkinson dan non-penderita Parkinson 80% of the time. Dan kelemahan model ini tentunya pemeriksaan simptom ini apakah sudah muncul atau belum gitu kan. Kalau kita periksa pasiennya apa sudah muncul atau belum. Kalau belum ada dan kita masukkan ke model, modelnya pun tidak akan memprediksi dengan baik. Jadi ini akan mungkin cukup terlambat karena sudah masuk pada clinical PD phase. Adanya riwayat anggota keluarga yang pernah mengalami Parkinson juga menjadi faktor kuat untuk memprediksi resiko seseorang terhadap Parkinson. Dari studi-studi yang lampau terlihat bahwa riwayat keluarga meningkatkan resiko 3-4,5 kali lebih tinggi dari yang tidak memiliki riwayat. Tapi pada umumnya sebenarnya 10% dari pasien PD saja yang melaporkan adanya riwayat keluarga. Sebagian besar 90% dari pasien sebenarnya tidak berriwayat. Jadi menggunakan family history saja tidak cukup untuk memprediksi PD. Kalau kita lihat lagi bagaimana faktor-faktor lingkungan kita, bagaimana faktor-faktor di luar kontrol atau di luar blueprint DNA kita, itu contohnya adalah head injury, traumatic brain injury atau cedera otak ternyata bertanggung jawab untuk kenaikan resiko PD sebanyak 56%. Meskipun it's just a mild traumatic brain injury saja sudah meningkatkan resiko sebetulnya. Ini cumulative incidence of Parkinson disease di y-axis, ini follow up time. Jadi adanya benturan yang mild saja sebenarnya sudah ada kecenderungan meningkatkan resiko PD. Apalagi jika terjadi cedera yang lebih parah lagi. Maaf. Dan potensinya tuh kalau menurut literatur itu disebabkan karena pembengkakan atau pembengkakan otak atau inflamasi itu menyebabkan adalah akumulasi protein tertentu dan itu akan menyebabkan metabolisme yang tidak normal dan ujung-ujungnya berhubungan dengan kematian sel saraf. Selain itu, pestisida juga meningkatkan resiko Parkinson. Jadi seperti pestisida yang namanya paraquat, ada juga rotenon, itu mengganggu fungsi dari mitokondria. Jadi mitokondria itu kalau fungsinya terganggu akan terjadi oxidative stress dan alpha-synuclein itu menjadi lebih mudah menggumpal dan kalau menggumpal dia akan membunuh sel saraf. Jadi mulailah sel sarafnya hilang atau mati dan muncullah Parkinson. Jadi ujung-ujungnya pathway-nya balik lagi sebenarnya seperti yang tadi itu. Dan kalau untuk faktor-faktor yang protektif dari lingkungan kita atau dari makanan kita itu
disebutkan dari beberapa studi, sudah ada 6 large prospective study yang sudah dikerjakan di seluruh dunia dan menunjukkan bahwa kafein itu menurunkan resiko Parkinson. Jadi kafein model animal model itu dikerjakan di laboratorium juga dikasih lihat, oh kalau dikasih konsumsi kafein itu dia ada neuroprotection. Jadi neurodegeneration atau kerusakan sel saraf, dopaminergic sel saraf dopaminergic ini akan berkurang karena fungsi kafein itu antioksidan dan juga karena antioksidan dia akan mencegah formasi yang agregat tadi dan meningkatkan, dan kafein sendiri juga membantu meningkatkan perilisan hormon dopamin dan meningkatkan availability of dopamine dan akhirnya berlanjut pada penurunan resiko Parkinson. Merokok juga katanya menurunkan resiko Parkinson. Jadi ada beberapa paper, ini salah satunya saja, yang menunjukkan bahwa adanya penurunan resiko Parkinson di 30.000 orang laki-laki yang merokok di populasi British atau UK. Jadi dilihat bahwa kalau mereka itu currently smoking, ada 30% penurunan resiko, dan kalau mereka terus smoking sampai 10 tahun sebelum kematian, penurunan resikonya lebih tinggi lagi 40%. Dan kalau dikorelasikan dengan jumlah rokok yang dia konsumsi per hari, semakin banyak rokok yang dikonsumsi, semakin turun resiko Parkinson-nya. Begitu. Dan katanya sih karena ada zat-zat gitu ya di tembakau yang menurunkan degradasi neuron, menurunkan oxidative stress, dan juga membantu merilis dopamin. Ya. Jadi pros and cons of everything actually. Dan risk model model prediksi yang menggunakan simptom-simptom klasik itu sebenarnya kan tadi sudah cukup baik ya akurasinya. Yang ini adalah campuran antara demographic, clinical, environment, family history. Ada akurasinya sekitar 76% menurut rate ini, dan ini terdiri dari orang-orang Eropa saja, akurasinya 76%, memasukkan coffee, alcohol, hypertension, head injury, depresi, dan sebagainya. Jadi satu model 14 faktor. Nah, tapi kenapa faktor prediksi non genetik ini kita merasa kurang cukup gitu ya? Karena kalau menurut kami paper-paper yang sudah dipublikasi ini hanya dilakukan atau modelnya hanya dibuat berdasarkan pasien-pasien yang di atas 50 tahun. Nah, dan juga bias terhadap populasi di Eropa. Banyak kan ini dari UK studi-studinya ya. Dan sangat bergantung pada clinical symptom yang saat itu mungkin belum muncul. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi lebih awal kalau saat itu juga belum muncul, kita tidak tahu bakalan muncul atau enggak. So it can be really greatly improved. So kami dari Nala Genetik juga sedang bekerja sama untuk membuat suatu model yang mengikut sertakan inklusif pada populasi Asia di bawah 50 tahun. Ini adalah hasil awal kami yang masih confidential, belum kita publikasi, tapi saya kasih dulu lihat sedikit dari apa yang kita sudah kerjakan. Kita jumlah pasiennya itu sebenarnya banyak sekali, 1.500, tapi kontrolnya kita lebih sedikit. Dan untuk model ini, kita menggunakan faktor-faktor yang ada di sebelah kiri ini, dari jenis kelamin, umur, suku, ethnicity ya, apakah ada head injury, hypertension, diabetes, pokoknya kita gabungkan semuanya untuk non genetik, dan AUC-nya atau area under the curve prediksinya
86% akurasinya. Jadi cukup baik. Jadi untuk kalau kita summary so far itu, kalau kita menurut paper-paper yang tadi itu classical symptom saja 0,8, kalau kita gabungkan dengan environment di Eropa sebenarnya tanpa banyak classical symptom, tapi more environment dan demographic bisa jadi 0,7, mirip lah dengan 0,8. Kalau di Asia saja kita juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Jadi cukup konsisten, dan untuk Asia sendiri berarti faktor-faktor tersebut bisa memprediksi lifestyle di Asia ya, karena kita nggak tahu, mungkin merokok dan konsumsi alkohol dan sebagainya itu berbeda patternnya, tapi kelihatannya menggunakan faktor tersebut juga bisa memprediksi Parkinson dengan cukup baik. Bagaimana dengan resiko genetik? Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa gen yang berhubungan dengan resiko Parkinson. Nah, sekitar 5-10% pasien PD, tapi sebenarnya paper lain ada yang bilang hanya maksimum 2% dari pasien PD itu sebenarnya menderita PD karena adanya mutasi DNA, bukan karena, jadi faktor terbesar untuk orang tersebut adalah sebenarnya mutasi DNA, bukan faktor lingkungan, karena mereka mempunyai suatu mutasi pada gen-gen yang highly involved dengan pathway-nya Parkinson, dan penting sekali gitu gennya, sehingga kalau terjadi suatu mutasi dia malah udah hampir pasti kena Parkinson gitu ya. Dan ini beberapa gen yang gambarnya putih biru ini sifatnya autosomal dominan. Artinya kalau kita mempunyai satu saja mutasi pada satu kromosom, kita kan punya 2 dari mama, dari papa. Setiap orang punya 2 kromosom, untuk setiap kromosom kita ada 2 dari mama dan papa. Kalau kita punya satu aja yang mutasi untuk esensi aging gitu, kita sudah ada resiko tinggi sekali untuk terkena Parkinson. Misalnya, dan juga untuk gen PPS35, LRRK2, GBA, dan INNPP5F. Nah, ada lagi gen-gen yang warna biru ini sifatnya autosomal resesif, jadi harus punya mutasi pada kedua kromosom, barulah muncul Parkinson-nya gitu. Nah, tapi mutasi-mutasi ini yang kita tulis di sini high penetrance but very rare, itu benar-benar tidak tidak account for the whole population level. Dan di sini nih, di gambar ini hanya ada 2 yang paling common. Paling commonnya aja kurang dari 1%. Jadi mutasi-mutasi pada LRRK2 yang high penetrant ini hanya terjadi pada 0,7% dari pasien. Dan yang kedua terbanyak adalah mutasi di gen Parkin yang hanya terjadi pada 0,3% dari pasien. Sedikit membahas mengenai fungsi gen-gen yang berhubungan dengan resiko PD, contohnya adalah SNCA. SNCA ini adalah gene yang memproduksi alpha-synuclein yang tadi kita pelajari bahwa penggumpalan protein ini sifatnya toksik terhadap fungsi otak. Untuk GBA, yaitu sebenarnya suatu enzim glucocerebrosidase namanya, ini protein yang berinteraksi dengan sinuklein. Hilangnya fungsi GBA mengakibatkan peningkatan sinuklein dan ujung-ujungnya akumulasi dan toksik. Ini satu pathway nih, bekerja sama. Mutasi pada gen LRRK2, LRRK2 mengakibatkan inflamasi, dan jika berkepanjangan mengakibatkan kehilangan neuron. Dan yang lain-lain ini, PARK2, PINK1, PARK7, ini semuanya berhubungan dengan fungsi mitokondria. Jadi khususnya jika terjadi oxidative stress, mutasi pada gen-gen ini akan menimbulkan degenerasi saraf-saraf sel saraf dopaminergic. Variasi genetik dianggap cukup umum atau common. Itu jika frekuensinya di atas 5%. Jadi tadi kita ngomong soal rare mutation, sekarang kita ngomong tentang common mutations atau common variants. Dan dianggap common itu kalau frekuensinya di atas 5%. Dan ini gambar dari MIT Tech Review menyebutkan bahwa
common variance ini seperti fortune cookie gitu ya. Kalau digunakan sendirian karena efeknya dalam meningkatkan resiko rame digabungkan ikan kecil ini jadi ikan besar, schooling fish, dari efek yang tadi kecil sekali, internet saya kurang bagus ya. Hilang ya? Tidak, saya ulang dikit ya. Jadi tadi saya bilang ikan kecil terus jadi ikan gede gitu ya, secara kolektif yang efeknya cuman kecil sekali, kalau digabungkan jadi satu ya otomatis efeknya bisa menjadi besar gitu. Jadi konsep ini yang dipakai untuk yang disebut sebagai polygenic risk score. Jadi secara kolektif multiple common variance is as important atau sama pentingnya dengan rare variant yang tadi mempunyai efek yang besar. Maaf Bu, waktunya 5 menit lagi. Aduh, tinggal 5 menit lagi. Baik, baik. Jadi terjadi berbagai variasi genetik yang kecil maupun ada juga, jadi oke, bagi gimana ya enaknya. Seringkali polygenic risk score ini kita gabungkan juga dengan lifestyle, nanti kita akan lihat. Cara penghitungannya itu sebenarnya kita cuma kalikan saja jumlah alel yang kita miliki dikalikan dengan efek dari alel tersebut digabungkan dan dikasih average atau kita summarize, just sum it atau ditambahin aja jumlahnya. Dan kalau kita gunakan itu untuk membedakan orang-orang yang kena PD dan tidak kena PD, sebenarnya ada perbedaan secara signifikan. Jadi itulah gunanya polygenic risk score. Di Eropa sudah dicoba modelnya dengan 32 SNP itu akurasinya 63%. Kalau ada lagi maaf, ini kayaknya mohon maaf. Ini kok slide-nya salah, yang tidak update. Tunggu, gini aja deh. Maaf sekali. Udah tinggal 5 menit, udah gitu. Nggak ada tenang Bu. slide-nya salah lagi. Maaf ya. Sorry. Panitia sudah mengizinkan ditambah beberapa menit. Oke, baik. Saya kira satu orang 1 jam, jadi saya bikin 40 gitu. Oke. Tunggu ya. Jadi ya kalau kita tadi ini lihat screen-nya salah ya? Ini masih ini? Dah nih. Ini ya, udah benar ya. Oke. Kalau ini model Eropa dengan polygenic risk score saja kurang lebih 60% nih prediksinya. Oke. Kalau ada lagi setelah 32 SNP itu sebenarnya ada publikasi dari author yang sama mempublikasikan 78 SNP atau 78 varian, tapi dia tidak menghitung akurasinya berapa. Jadi saat ini yang diketahui sebenarnya paling lambat latest is actually 78 European SNPs atau variants. Dan kita mencoba di Asia bersama kolaborator kami dengan menambahkan beberapa varian yang khusus di Asia, prediksinya juga sekitar 60%, 63% kalau di sini ya. Jadi dengan menggunakan varian dari Eropa, kita gabungkan dengan beberapa Asia, sebenarnya predictability-nya lebih tinggi. Jadi untuk sejauh ini, kita ketahui model-model yang tadi sudah disebutkan, plus model yang khusus genetik, sekitar 60% dan 63%. Jadi tidak setinggi, sebenarnya tidak setinggi yang model-model non-genetik. Tapi bagaimana kalau kita gabungkan ya? Kalau kita gabungkan prediksinya apakah lebih baik? Betul sekali lebih baik. Untuk di Eropa saja prediksinya mencapai 90%. Untuk kita di Asia yang ini juga belum kita publikasi juga hampir 90%. Jadi kalau kita menggunakan composite atau integrative model antara maaf ini kurang integrative di sini, antara demographic, clinical, environment dan juga genetics, kita mendapatkan power yang paling kuat untuk memprediksi PD. Dan dengan demikian kita
kalau mengetahui PD lebih awal, kita bisa mengubah lifestyle, mengubah mungkin ada neuroprotective therapy yang bisa kita terima duluan kalau kita memang high risk, dan juga ada surgery intervention that probably can be done. Seperti treatment itu seperti levodopa, bisa diadministrasi, dan mungkin saya nggak mau bahas terlalu banyak karena saya bukan dokter, saya takut salah. Tapi memang ada beberapa hal yang kita bisa benar-benar lakukan untuk early detection, and that's the whole purpose of trying to detect it early, because currently kita sudah bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi take home message-nya adalah PD currently diagnosed dari presentasi simptom-simptom motorik, tetapi menggunakan algoritma untuk memprediksi PD bisa mencapai diagnosa yang lebih dini, apalagi untuk populasi di atas dan di bawah 50 tahun yang kita sudah kerjakan sekarang. Rare mutation itu tidak bisa kita rely on karena hanya sedikit sekali di populasi yang mempunyai rare mutation dan tapi high penetrant tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita menggunakan polygenic risk score yang common mutation yang kita bisa apply untuk screening di population instead of just the rare mutation. Dan menggabungkan common mutation ini dengan simptom-simptom non-genetik dan juga faktor non-genetik seperti yang tadi sudah disebutkan, kita bisa memprediksi sampai 90%. Dan suatu hari nanti kita bisa menggunakan report atau risk report ini untuk memprediksi Parkinson seperti halnya saat ini banyak orang melakukan untuk breast cancer. Ya, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Any questions are welcome. Thank you. Terima kasih Bu Astrid atas presentasinya. Kita sudah mendengarkan presentasi yang menarik dari kedua pembicara. Maka sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh taruh di kolom chat. Sementara kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Yang pertama ini, tolong digedein Robert, ini sudah tua, nggak bisa lihat ini. Oke, yang pertama, pertanyaan mungkin untuk dari Google Form ya. Yang pertama mungkin untuk Bu Astrid nih, langsung Bu. Jadi pertanyaan yang sudah masuk dari Annabel Hartanto dari University of St. Andrews. How accurate is the genetic predictors of Parkinson's disease? Is the genetic predictor improve with non-genetic predictors presence? Tadi, silahkan. Ini mungkin sudah saya jawab ya tadi dengan AUC yang tadi sudah saya tunjukkan bahwa dengan genetik saja sebenarnya 63%, non-genetik saja sekitar 80%, dan jika kita gabungkan genetik dan non-genetik menjadi 90%. Ya. Maksudnya apakah itu seperti polimorfism atau apa begitu, Bu? Tadi yang genetik itu adalah polimorfism, betul. Bagaimana Pak? Apa aja mungkin contoh-contohnya? Karena tadi saya perhatikan juga ada yang bertanya, apakah varian genetik itu termasuk yang dimaksud pada umumnya gen yang berkaitan dengan dopaminergic neuron atau bagaimana? Ya, tadi kan contohnya adalah gen-gen yang penetran itu kan seperti SNCA, VPS, LRT2 itu semuanya berhubungan dengan dopamin. Tapi itu adalah rare dan penetran. Ketika mereka melihat common mutation, sebenarnya ada loh. Jadi common mutation yang paling kuat untuk Parkinson itu juga ternyata letaknya di SNCA dan LRT2. Jadi ujung-ujungnya semuanya, nggak semuanya ya, tapi dari berbagai dari sekitar 80 varian yang sudah ditemukan itu, kalau kita lihat pathway-nya itu, pathway-nya berhubungan dengan akumulasi sinuklein, hilangnya substansia nigra, ujung-ujungnya di pathway yang cukup sama. Jadi memang dia di sekitar sana gitu ya, fokusnya ya. Betul. Baik,
kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini penanyanya saya kenal baik ini. Yang nggak kenal sama Dr. Astri ngacung. Pertanyaannya adalah concerning HIV-related dementia. Any recommended approach considering the current HIV situation in Indonesia? Monggo untuk Dr. Lisa, monggo silakan. Ya, mungkin ini harus dikonsulkan ke Dr. Jimmy. Makanya tadi saya lihat ini pertanyaannya dari mana? Oh, dari Dr. Astrid. Kalau pertanyaan dari Dr. Astrid, biasanya dia mengarah ke PR selanjutnya. Ini PR kita bersama Dr. Astrid. Kebetulan Dr. Astrid kan aktif di lembaga HIV Unika Atmajaya ya. Ini saya lihat ada Prof. Ir juga di sini. Memang, ya, jadi kalau Ibu Astrid mau jawab juga boleh. Aduh, Prof. Ir itu ngapain di sini, Papa? Jadi, learning. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Ir. Malam juga. Kalau boleh komen sedikit. Kalau dari dunia klinis, tentunya memang sudah dikenal ini ya. Ada istilah HIV Associated Neurocognitive Disorders ya, Dr. Astri ya. Yang sebenarnya kita sudah kenal, ini terjadi pada pasien HIV dan proporsinya lumayan. Kalau global, ya termasuk ini bagian yang integrated dalam tata laksana pada pasien HIV. Dan katanya dia membaik dengan pemberian ARV ya. Tetapi setahu saya kita memang belum terlalu banyak di samping studi-studi klinis untuk incidence atau prevalence, kita belum punya program spesifik di Indonesia untuk ini. Kembali utang, kalau saya dulu kan bilang saya orang tepi nggak pakai otak ya, Dr. Astri ya. Kita utang tepi di HIV belum jalan, nah kali ini Dr. Astri sudah memberikan ide untuk utang otak di HIV harus dijalankan segera. Terima kasih, Dr. Astri. Ada yang mau disampaikan, Dok? Ya, saya sebetulnya karena tertarik topiknya Dr. Lisa. Jadi maksudnya memang lebih pada bagaimana dengan orang-orang dengan HIV yang kita tahu HIV itu kan infeksi kronis ya. Jadi apakah kemudian faktor-faktor risiko demensianya tuh sama gitu? Karena kita tahu ada HIV related yang seperti tadi Dr. Jimmy bilang. Apakah kemudian dengan memodifikasi faktor-faktor yang tadi Dr. Lisa sampaikan mungkin ini juga akan bisa bermanfaat untuk teman-teman dengan HIV gitu ya. Memang ARV dikatakan sangat menurunkan prevalensi dari HIV-related dementia, tapi kemudian ada neurocognitive impairment yang mild masih ada gitu kasus-kasusnya. Jadi saya pikir ini mungkin menarik. Apakah kita perlu pendekatan yang berbeda gitu untuk teman-teman dengan HIV ini, mengingat bahwa ARV juga sudah sangat meningkatkan angka harapan hidup sehingga kemudian apakah kita perlu memperhatikan juga nih demensia pada populasi HIV yang mereka adalah mengalami infeksi kronis gitu. Itu sih memang. Nah, mungkin menarik kita bisa melakukan sesuatu bersama nanti. Bisa nanti kebetulan ada Prof. Ir di sini, Prof. Kalau nanti ada S2 psikologi yang mau meneliti, Dr. Lisa siap membimbing. Satu lagi. Balik itu, Dok. Nyeri neuropati sensori HIV, saya siap membimbing. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh ditayangkan, Robert. Pertanyaan selanjutnya ke Dr. Liza. Seberapa besar implikasi faktor risiko obesitas terhadap proses brain atrophy dan demensia? Selain AIDS tadi ya, AGES, apakah faktor undermethylation berdampak pada neurodegenerative disease? Silahkan, Dok. Ya, mungkin saya jawab nanti dibantu Dr. Jimmy dijelaskan. Ya, jadi obesitas sangat berhubungan dengan peningkatan resiko demensia. Dari yang saya telusuri itu meningkat resikonya 28% dibanding yang tidak obes atau tidak high waist circumference.
Seperti itu. Jadi yang mendasarinya tentunya dengan adanya obesitas sentral itu kan meningkatkan faktor-faktor proinflamasi ya dok ya. Jadi inflamasi kronis yang terjadi secara mikro akibatnya akan menyebabkan degeneratif dalam hal ini demensia tadi. Gitu. Jadi selain AGES tadi, metilasi apakah berhubungan juga? Iya, tapi kalau untuk dari obesitasnya sendiri mungkin lebih kepada proses inflamasi kronis yang terjadi ini, dok. Gitu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Dok. Selanjutnya ini tentang homocysteine untuk Parkinson, Bu Astrid. Kira-kira Bu Astrid, Astrid ya ini Astrid mah yang tadi. Bu Astrid, ini pertanyaan tentang biomarker homocysteine. Apakah ada peranannya juga dalam Parkinson's disease? Sebenarnya banyak ada lagi yang saya tidak bahas hari ini adalah epigenetik sebenarnya. Jadi yang tadi metilasi dan sebagainya itu juga salah satu faktor yang saat ini orang melihat ada pengaruhnya terhadap Parkinson, dan ya jawabannya ada pengaruhnya dan masih dalam penelitian yang cukup dini dalam melihat bagaimana patofisiologinya dan juga bagaimana kita bisa mencegahnya. Karena kalau epigenetik itu kan sebenarnya hubungannya dengan lingkungan sangat tinggi. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur faktor lingkungan itu dengan cukup akurat, bagaimana kalau kita melihat epigenetic marker kita aja gitu, langsung sekalian sequence DNA-nya, sekalian kita juga do methylation atau acetylation dari molekul DNA yang kita sudah koleksi dari atau kumpulkan dari pasien gitu. Tapi kesimpulannya masih dipertanyakan, jadi masih dalam penelitian. Ya. Terima kasih Bu Astrid. Lalu pertanyaan selanjutnya juga ini sedang hangat nih isu global tentang obat baru, aducanumab. Jadi FDA approve, tapi ternyata ada kontroversi di sana sini untuk Alzheimer. Kira-kira bagaimana pandangan dokter terhadap izin obat baru tersebut? Monggo dari Bapel Antoni Sunjaya. Silahkan, Dokter Lisa. Dok, tadi saya udah jawab juga sih. Jadi kalau berdasarkan penelusurannya kan seperti itu dok. Jadi FDA mengeluarkan accelerated approval untuk obat ini, walaupun dari fase 3 penelitiannya itu terdapat 2 kelompok yang berbeda hasil gitu. Jadi nah kembali lagi bahkan yang penelitinya di dalam juga sempat keluar ya yang saya baca gitu dari kelompok peneliti ini. Jadi kembali lagi mungkin Dr. Jimmy ada pengalaman lebih dalam hal ini, Dok. Jadi, silahkan. Terima kasih, Dok. Jadi memang lagi hangat. Ini saya juga sedang mengikuti karena kalau ada obat baru di Alzheimer tentu kita juga sangat pengen tahu bagaimana sih ini, apakah bisa, karena sampai saat ini kan seperti tadi Dr. Liza bilang kita mostly rely on prevention karena treatmentnya sampai saat ini belum ada yang memuaskan. Nah, cuman memang biasa dalam dunia medis tentunya pengembangan obat baru itu akan membutuhkan prosedur yang sedemikian. Dan tampaknya mungkin obat ini ya dalam kaitannya mekanisme antibodi yang menetralisir alpha-sinuklein mungkin iya, cuman apakah ini efektif dalam mengurangi simptom atau mengurangi kerusakan neuronal pada Alzheimer? Nah, ini mungkin kita masih perlu tunggu bukti lebih lanjut. Jadi kita pun mungkin tidak bisa saat ini mengatakan tidak dipakai ataupun boleh dipakai, tapi saya kira kita lebih baik menunggu saja proses yang sedang berjalan ini, gitu ya. Mungkin mereka kebawa tentang COVID, kan COVID sekarang lagi musim emergency authorization use ya. Jadi ini ngikut ya dok ya. Ngikut ya. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari audience?
Ya, pertanyaan selanjutnya kembali dari Annabel Hartanto. Could caffeine and smoking addiction from the previous generation increase the probability of future generation contracting Parkinson disease through inherited epigenetic factors? Tampaknya penelitian pertanyaan ini untuk Ibu Astrid. Silahkan, Bu. Wah, ya sulit sekali nih pertanyaannya. Saya juga kurang tahu seberapa besar efeknya. Tapi yang kita ketahui memang faktor-faktor smoking apapun yang kita makan sebenarnya itu menjadi footprint di epigenetik kita, dan bisa jadi itu pass on to our next generation. Bagaimana atau seberapa besar efeknya saya kurang bisa jawab, tapi ya saya rasa sih pasti ada hubungannya ya. Mungkin Dr. Jimmy atau siapa mungkin bisa bantu saya, tapi saya rasa ya akan penting sekali, cuman kurang mengerti bagaimana hubungannya dan seberapa besar akan meningkatkan resiko. Iya, soalnya isu ini nanti jadi kalau tidak hati-hati dibaca bisa jadi justifikasi untuk smoker untuk mengembangkan smokingnya. Benar, itu ngerinya di situ banget. Betul, jadi kita nanti tinggal bilang Anda mau pilih PPOK atau Parkinson-nya terlindungi gitu ya. Nah, ya. Jadi ya orang bilang udah minum kopi aja, jangan rokoknya, kopinya boleh gitu. Nah, itu kopi plus rokok itu lebih mantap lagi. Oke, jadi ya inilah kalau dari evidence ya. Jadi selalu akan ada pro and cons. Dan mungkin kita juga tetap akan menunggu apakah ada perkembangan data baru dan selanjutnya untuk kita bisa semakin kuat untuk mengambil keputusan apakah kita merekomen atau tidak. Ujung-ujungnya memang nanti dikembalikan ke petugas medis yang menangani dan pasiennya. Anda boleh memilih Anda mau lanjutin apa tidak. Karena semua itu akan ada pro and cons. Ya. Kebanyakan kopi juga kan lambung, palpitasi, kerja jantung meningkat dan seterusnya gitu ya. Itu exactly like more of anything is not good. Ini yang dulu dibilang alkohol berhubungan dengan PD, menurunkan resiko PD, tapi studi yang recent ini dengan berapa ya? 50.000 orang gitu ya di studi kalau nggak salah, itu malah membuktikan otherwise. Jadi mungkin juga lifestyle pada tahun 51 dan yang sekarang nggak 100% sama gitu, generation gap and other factors yang berhubungan dengan merokok. Bukan katanya merokok itu sebenarnya hubungan juga dengan psikologis orang yang risk taker. Dan itu katanya ada confounding factor for Parkinson disease sebetulnya. Karena risk taker means you might have more head injuries. Jadi, kayak interlink all this different factor. Jadi kayak smoking, but actually internally itu secara psikologis orangnya pun jenisnya berbeda. Jadi behavior lain akan meningkatkan atau menurunkan resiko PD gitu. Ada literatur seperti itu. Jadi yang namanya juga risk factor tentunya akan ada multiple factors yang saling berinteraksi gitu. Kita juga tidak bisa terlalu karena mungkin saya ini pro ini saja yang padahal sebenarnya masih ada kontribusi dari faktor kita nggak tahu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Astrid. Selanjutnya seberapa ini dari Ibu Amalia Rida. Yang tadi autofagi dan mitofagi. Oh iya, iya. Ya. Ini udah ku jawab tadi, Dok. Oke, boleh di-review, Bu, Dok? Ya, ya. Jadi autofagi dan mitofagi ini sendiri justru terjadi penghambatan pada kelainan degeneratif. Jadi di demensia ini kenapa amiloid beta dan taunya itu bertumpuk karena proses autofaginya juga terhambat. Gitu. Jadi malah terjadi penumpukan intermediate yang nggak bisa dibuang gitu. Ya, jadi
Itu jawabannya tentang autofagi itu bagaimana ya kalau dia autofaginya berjalan baik, nggak terjadi akumulasi amiloid itu. Baik, terima Gitu kasih, dok. Dr. Liza. Baik, kita melanjut pertanyaan selanjutnya. Di Indonesia, apakah angka penderita demensia Alzheimer cukup tinggi? Tadi saya kira sudah dipaparkan. Iya. Meningkat angka harapan hidup sekitar 65 tahun dibandingkan dengan negara seperti Jepang atau Taiwan. Lalu penanya dalam hal ini Ibu Amalia mengatakan memiliki background studi circadian rhythm. Apakah Indonesia berada di ekuator, jadi siklus sirkadiannya cukup kuat dibanding 4 musim lainnya yang ada perbedaan matahari pada musim panas dan dingin? Karena ada beberapa penelitian yang mendukung hubungan antara circadian rhythm, alteration, dan Alzheimer. Monggo, Dr. Liza. Ya memang pada Alzheimer kan terjadi udah nggak bisa teratur lagi circadian rhythm-nya itu kan dok. Jadi bukan hubungannya dengan musim ya kalau menurut saya. Jadi memang dengan proses penyakit ini memang circadian rhythm-nya udah kacau. Ya. Gitu. Kalau tadi yang angka di Indonesia sampai hari ini kan memang pendataannya akibat diagnosis yang masih rendah mungkin ya dok ya, jadi angkanya tidak besar gitu. Tapi sebenarnya beberapa studi yang mungkin di Atma Jaya juga pernah ada studinya justru menemukan prevalensi yang cukup besar khususnya di Jawa ya dok ya, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Lisa. Demikian tadi buat penanya. Lalu pertanyaan selanjutnya kembali ke Dr. Liza juga ini. Perawatan pasien demensia di rumah sakit karena sering mempunyai komorbiditas, maka mungkin maksudnya ini banyak dilayani oleh dokter penyakit dalam yang sering tidak, ini dari Prof. Irwanto yang sering tidak mengenal gejala dan berbagai isu seputar aging demensia. Mohon komentarnya, Dr. Liza. Ya, baiknya memang dirawat bareng mungkin ya dok ya, dengan spesialis saraf gitu. Jadi Hati-hati, di sini ada Dr. Astri, spesialis jiwanya harus masuk. iya, benar, spesialis jiwa juga ya kan, untuk behaviornya yang memerlukan obat juga tambahan mungkin dok. Ya. Mungkin Jadi itu mungkin dok. karena faktor resiko dan komorbiditas penyakit vaskuler, jadi mungkin teman-teman sejawat penyakit dalam banyak yang ikut terlibat, tapi memang idealnya penanganan multidisiplin ya tadi ya, jadi melibatkan tim. Begitu Prof. Ya. Enggak, jadi apakah ada pertanyaan selanjutnya? Atau jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand, kami persilahkan. Selanjutnya adalah is it possible someone could get neurodegenerative disease due to nurture factor without any or minimum nature related factor? Ini kira-kira siapa yang monggo, Dr. Liza atau Dr. Bu Astrid silahkan. Monggo Dr. Liza. Oke, ya mungkin kalau related to demensia, of course ya. Jadi banyak juga bukti walaupun secara genetik dia memiliki gen tertentu yang berhubungan, tapi tidak selalu menjadi demensia pada akhirnya. Sebaliknya orang yang nggak ada gen tersebut juga dengan faktor resiko yang banyak tadi itu bisa mengalami demensia. Dan kembali udah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang cukup besar dan lama itu dengan modifikasi 12 tadi ya faktor resiko yang bisa dimodifikasi terbukti menurunkan 40% dari kejadian demensia itu sendiri. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Dr. Lisa. Demikian tadi jawabannya untuk yang tadi nanya, siapa? Saya lupa namanya. Nah, ini ada pertanyaan ini apa namanya? Nah, mungkin lanjut Dr. Liza gini, how to prevent neurodegenerative
disease early in adult. Iya, nomor 1 tadi apa yang baik untuk jantung juga baik untuk otak kita. Jadi selalu jaga ya. Jadi dari metabolisme, dari berat badan, hipertensi, diabetes sebagai faktor resiko itu yang harus dihindari dari early adult. Jadi sekitar 40 tahun itu udah harus stop yang biasanya makan cake dan sebagainya udah mulai dikurangin ya kan. Terus juga terus isi kehidupan kita dengan belajar untuk menjaga kognitif kita tetap baik di usia tua nanti, tapi di satu sisi juga stres harus dihindari. Mungkin itu kali ya, Dok ya, Dr. Jimmy. Baik, terima kasih Dok. Lalu saya coba ngintip di chat ini dari Christian Ardianto. Ini kebetulan tesisnya tentang Parkinson nih Bu Astrid. Dia nanya tentang Mati dah. Tapi for the ya, for gimana the pertanyaannya? pathophysiology of Parkinson, neuroinflammation is one of the factors contributing to Parkinson's disease. Are there any therapy modalities currently investigating to halt the Oh, PD by targeting the neuroinflammation? baik. Oke, saya akan refer ke paper ini ya. Jadi mungkin untuk saudara siapa tadi? Christian Ardianto. Saudara Christian. Ya. Ya, ini ada paper yang cukup baru nih. Ya nggak sangat-sangat baru sih. Tapi apa namanya? Tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan Christian itu ada apa namanya therapeutic target. Jadi dikatakan ya bahwa apa namanya mereka akan mencoba mengurangi neuroinflamasi dengan menggunakan untuk meregulasi astrocyte sama mikroglia, dan ternyata sudah ada banyak sekali obat-obat yang mereka coba. Jadi nanti coba dilihat di sini di bagian tunggu ya. Jadi ini untuk yang mikroglial nih ada berbagai obat. Mungkin Dr. Jimmy dan Dr. Liza lebih mengerti ya obat-obatan ini ya. Tapi ini yang katanya targetnya ke microglial activation. Ini seperti genistein, including caffeine juga akan kena ke pathway tersebut. Dan juga untuk yang tadi astrocyte, ada lagi satu deretan obat atau therapeutic candidate seperti ini, termasuk apa namanya kurkumin gitu ya. Cuman kita nggak tahu sampai mana sekarang saat tahapnya, apakah masih akan ada clinical trial atau sudah diimplementasi. Mungkin para dokter yang bisa lebih mengerti soal ini. Ya. Chris nanti ini sudah mengarah ke tugasnya di modul neurodegeneratif untuk semester 3. Jadi dia sudah nyicil ini sebenarnya. Oh gitu ya. Oke, jadi berarti kan kalau dia mengarah ke mikroglia, astrocyte, tentu kita kembali lagi bicara tentang TNF, interleukin, dan lain-lain. Nanti kita bisa perdalam lagi ya, Chris. Tentu ini masih dalam studi tentunya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan sehingga kita bisa lebih luas lagi spektrum terapi yang bisa kita berikan. Dari Dr. Liza ada komentar Dok tentang yang tadi? Sudah cukup. Oke. Ini untuk Bu Astrid lagi nyambung dari Dr. Anthony. A general question, what's your view on mass point of care genetic testing in Indonesia for Parkinson's and other disease? Mass point of care, mass point of care. Mass point of care genetic testing in Indonesia for Parkinson and other disease. Oh, maksudnya dalam hal screening gitu ya, Mas? Point of care maksudnya gimana nih? Untuk genetic testing, apakah itu untuk screening? Apa kaitannya juga mungkin dengan respon terapeutik dan lain-lain, kaitannya dengan penyakit-penyakit neurodegeneratif, terlebih pada Parkinson di Indonesia, kira-kira bagaimana? Oke. Secara keseluruhan, kalau dari perspektif saya, dan saya mungkin sedikit bias ya, karena saya sendiri punya genetic company gitu ya, yang menawarkan produk genetik. Tapi kami
Dinala Genetik sendiri punya suatu pedoman di mana kalau tidak ada scientific evidence yang kuat, tidak ada rekomendasi yang kita bisa act secara langsung setelah mengetahui hasil dari genetik dan non genetik kita sendiri, jika kita melakukan tes genetik tersebut sedikitnya tidak terlalu ada gunanya. Jadi untuk kami di Nala Genetik kita selalu mencoba untuk bekerja sama dengan kayak key opinion leader. Pertama-tama kita lihat dulu benar nggak sih literatur yang kita baca dan kita digest ini relevan nggak sih untuk populasi yang kita mau target. Contohnya tadi udah banyak yang kasih tahu bahwa smoking itu berhubungan, atau misalnya beberapa faktor lain termasuk yang genetik juga berhubungan, tapi sampai kalau belum ada validasi di Asia, sulit sekali untuk meyakinkan diri sendiri juga, meyakinkan dokter yang akan memberikan advice whether you should actually do the genetic testing or not. Jadi kami membutuhkan kayak bukti tersebut, dan jadi kita harus melihat hasil riset relevansinya di populasi, apakah mutasi tersebut, misalnya kita mendeteksi mutasi itu ada di populasi kita, kalau tidak ada, adakah mutasi lain, apakah ada predictive model yang lebih baik di model di Asia misalnya, dan kita gunakan itu untuk target mass screening. Ketika kita sudah mencapai satu level di mana, key opinion leader aja sudah percaya dengan hasil ini dan sudah ada action yang kita bisa lakukan. Kalau kita tahu kamu punya resiko, bisa nggak kita kasih kamu chemo prevention, atau bisa nggak kita ada monitoring terapi yang lebih dini. Kalau tidak ada, untuk apa kita ketahui hasil genetik tersebut gitu. Jadi it's action, it's scientific evidence, it's clinical guidelines, it's relevance, and it's actionability, intinya gitu sih. Ya, terima kasih. Menarik sekali jawabannya. Bahwasanya mungkin nggak cuma untuk PD, tapi many diseases yang mungkin multifaktorial, mungkin juga treatment mungkin nggak terlalu banyak pilihan, tetapi salah satunya mungkin juga untuk early detection, untuk menghitung resiko dan lain-lain, ini justru juga sangat bermanfaat ya, Bu Astrid ya. Baik, apakah saya ada kelewatan pertanyaan ini, Robert? Masih adakah yang belum kita sampaikan? Oh ya, ini ada satu pertanyaan tentang crosslink between antara Parkinson's disease and depression. Bagaimana? Karena dopamin pathway-nya berbeda antara mesolimbik dan nigrostriatal pathway. Wah, dok ngerti nggak dok pathway-nya dok? Maaf ya, saya kurang pinter nih yang kayak gini. Wah, kalau pathway-nya beda banget ya, saya belum belajar banget sih pathway-nya. Yang pasti ujung-ujungnya itu kan dopamin itu kan mempengaruhi mood gitu ya. Jadi kalau dopaminnya sendiri kurang gitu akan mempengaruhi secara psikologis dan secara biologis segala reaksi metabolisme yang terjadi di otak juga gitu. Tapi lebih dalamnya mungkin Dr. Jimmy lebih pintar dari saya menjawabnya. Nah ini pertanyaan yang kompleks ini, meskipun singkat tapi kompleks karena kita harus lihat lagi tentang jalur dopamin. Tetapi saya lihat di sini Dr. Astri sudah berikan komentar. Kita kasih kesempatan aja. Silakan. Iya, boleh. Dr. Terima Astri. kasih dokter. Mana dok? Monggo Dr. Astri. Waduh, salah saya ngasih komentar. Ya, saya pikir mungkin hubungannya dengan serotonin kali ya, karena biar gimana pun dopamin sama serotonin itu kan, iya, kalau dopaminnya ada kaitannya lah antara dopamin dan serotonin gitu. Kalau dopaminnya berkurang atau bertambah, khususnya tergantung nanti ikatannya pada reseptor yang mana, kemudian serotoninnya bisa meningkat atau serotoninnya bisa menurun. Gitu. Jadi saya pikir kaitannya itu ya, nggak hanya pada jalur. Memang kalau kita lihat pada nigrostriatal tadi ya,
kalau untuk Betul. kaitannya dengan Parkinson kan. Itu yang biasanya dikaitkan dengan efek samping dari obat antipsikotik. Makanya mirip juga dengan Parkinson gitu. Karena dopaminnya bermain di nigrostriatal juga. Tapi saya pikir kaitannya dengan depresi mungkin ada kaitannya dengan serotonin karena dopamin dan serotonin itu kan juga saling berkaitan. Cuman saya jadi jadi pengen nanya karena udah dikasih kesempatan ngomong. Jadi sekalian nanya. Kalau menurut Bu Astrid, rekomendasinya untuk para klinisi nih, kalau kita ketemu pasien dengan depresi, seberapa penting kita kemudian harus menanyakan juga hal-hal misalnya tadi 11 simptom tadi ya, yang ada apa namanya yang memprediksi Parkinson. Seberapa penting kemudian kita mendeteksi, melakukan pertanyaan-pertanyaan itu juga, menanyakan hal-hal itu juga kepada pasien dengan depresi untuk tahu ini jangan-jangan ada kaitannya dengan Parkinson nantinya gitu. Kalau saya jawabnya dari data aja karena saya secara klinis kurang tahu ya gimana. Cuman menurut data kan dilihat kalau kita pakai faktor-faktor itu semua dan kalau nggak salah ingat bicara dengan key opinion leader kita Profesor Eng Kim Tan di National Neuroscience Institute, beliau saat ini semua pasien yang masuk itu dia punya kuesioner panjang gitu, dia tanyakan. Pertama dia memang sedang melakukan studi secara aktif, tapi kedua dia percaya sekali juga bahwa faktor-faktor lain itu hubungannya erat dan memang sudah banyak sekali publikasi bilang kalau kita bisa mendapatkan faktor tersebut prediksinya bisa 80% gitu. Jadi I think there's like no reason why we shouldn't actually take that into consideration. Really, yeah. Menarik nih diskusinya. Okay, right. Justru saya mencatat ini untuk ANR nih. Topik selanjutnya mungkin kita bisa bahas biomarker dan genetic testing pada depresi. Ada Dr. Astrid. Itu banyak lagi tuh. Aduh. Bu Astrid juga. Waduh. Saya tutup video ya. Terima kasih. Untuk topik selanjutnya ya. Nah, justru itu. Baik, menarik nih diskusinya hari ini. Ada lagi kira-kira dari panitia mungkin pertanyaan yang masih kelewat? Kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Lama matahari berbenam. Dok, mungkin saya sedikit silakan, Ardi. Memberikan yang pernah saya baca sih. Jadi yang terkait dengan depresi dan Parkinson itu ada beberapa yang mengatakan setelah Parkinsonnya itu dalam maksudnya pada pasien dengan Parkinson yang advanced stage atau yang sudah dalam tahap yang lebih lanjut, itu kenapa mereka cenderung mengalami depresi itu beberapa literatur itu mengatakan bahwa karena mereka sadar bahwa mereka sakit, tapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Jadi itu membuat mereka jatuh ke dalam depresi. Jadi lebih karena mereka psikisnya yang kena, yang setahu saya sih. Jadi lebih karena mereka rigid, mereka nggak bisa melakukan sesuatu, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi itu mempermudah mereka jatuh ke dalam depresi. Itu yang saya ketahui sih. Mungkin Dr. Jimmy lebih paham ya, Dok. Satu itu, ditambah lagi mungkin karena penurunan dopamin, ternyata juga bisa mempengaruhi pusat-pusat yang lain. Seperti frontal dan lain-lain juga kalau kita lihat ada penurunan densitas neuron juga di situ yang juga bisa menjelaskan kenapa kok malah neurotransmitter yang lain juga ikut terpengaruh. Jadi kira-kira itu. Cuman detailnya nanti di pertemuan selanjutnya tentang depresi, genetik, dan biomarker. Siap, nanti sudah Dr. Astrid sudah siap membantu. Oke, ada lagi kira-kira? Mungkin sedikit tanya ke Bu Astrid lagi ya. Silakan. Kalau misalnya ada waktu, mau izin tanya. Kemarin saya baca literatur mengenai polimorfisme genetik dengan konsumsi kafein atau nutrigenomik yang berhubungan dengan polimorfisme pada Parkinson disease. Dikatakan di sana di studi yang cenderung ke UK sih. Jadi Europe, population-nya Europe itu mereka mengatakan kalau misalnya ada polimorfisme tertentu, apabila mengkonsumsi kafein dia lebih cenderung protektif terhadap dibandingkan yang tidak memiliki polimorfisme tertentu. Jadi ada interaksi gen dan diet. Itu sebenarnya sudah ada belum kita di populasi Asia itu data tersebut? Ada. Ya.
banyak sebenarnya yang udah ngelakuin itu. Bahkan kalau kamu beli 23andMe, CircleDNA, MyDNA, dia juga akan memberikan kamu polimorfisme yang berhubungan langsung dengan metabolisme kafein kamu. Apakah kamu bisa metabolisme dengan baik atau kurang baik, berapa tinggi gitu. Saya dikatakan cukup baik memetabolisme kafein, tapi somehow dulu-dulu saya minum, wah kelayangan, mau nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Tapi I think faktor genetik itu ada jadinya, tapi synthesizing yourself with it, reseptor-reseptor lain yang berhubungan, saling berinteraksi juga kayaknya mempengaruhi gitu. Jadi meskipun nanti kamu bisa lihat hasil genetik kamu, kafein metabolisme kamu sekian tingginya atau sekian rendahnya, there are still other factors that will affect. Jadi definitely there's genetic factors, but interaksi dari pathway tersebut aja menurut saya juga cukup kompleks. Jadi nggak bisa cuman face value aja gitu from that caffeine metabolism. Thank you very much, Mrs. Astrid. Baik, ini saya mohon maaf karena kita sudah mencapai ujung waktu. Jadi saya dengan menyesal harus menyelesaikan diskusi yang sangat menarik ini. Tetapi meski demikian, jangan khawatir saudara-saudara bahwa kita ANR dan program studi Master Biomedik FKIK Unika Atmajaya masih akan menyelenggarakan acara-acara yang sama pada kesempatan yang akan datang. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, tentu sampai saat ini memang dalam dunia perdemensiaan kita masih terbatas pada prevensi dan kalaupun ada treatment tentu lebih bersifat simptomatik atau untuk memperlambat progresivitas, tetapi yang kuratif sampai saat ini belum ada. Maka dari itu tampaknya mungkin strategi-strategi untuk mencegah seseorang bisa gampang atau lebih mudah terkena demensia seperti kontrol faktor risiko vaskuler, hipertensi, DM, pola hidup dan lain-lain ini penting kita lakukan sebagai upaya prevensi. Nah, dalam hal Parkinson tentunya penyakit neurodegeneratif yang satu ini juga tidak kalah masih banyak memberi misteri, dan pada kesempatan kali ini kita juga bisa belajar lebih banyak bahwa banyak aspek yang mempengaruhi apakah Parkinson bisa terjadi atau tidak, terkait dengan faktor-faktor yang faktor lingkungan, misalnya ada head injury, pestisida, dan lain-lain, dan juga dia bisa berinteraksi dengan faktor-faktor genetik yang sebenarnya kita bisa detect dari awal untuk membuat model atau untuk memprediksi apakah seseorang bisa lebih memiliki risiko untuk terkena penyakit Parkinson atau tidak. Jadi demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk dua pembicara dengan presentasi yang sangat menarik, Dr. Liza dan Bu Astrid. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, nanti tentunya kita tunggu lagi untuk kesempatan yang akan datang. Baik, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jimmy Barus, spesialis saraf, serta Dr. Liza Wijaya, MDioMed, MPharm, dari Ibu Astrid Irwanto, PhD, selaku pembicara. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dokter, peserta sekalian yang sudah mengikuti acara hingga akhir. Setelah ini kami akan share link absensi untuk sertifikat, tapi sebelumnya mari kita foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama dipimpin oleh Dr. Christian Ardianto. Baik, dalam hitungan saya ya teman-teman. Sebentar. Oke, sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, next slide. 1, 2, 3. Last slide. 1, 2, 3. Ada 1 slide ya, Dr. Robert. Dokter Rika tangannya masih ngacung itu. Tuh, there's one more question actually. There's one more question in the chat room. Oh ya, ini masih keburu nggak nih? There's one more question. Tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi, Dok. Yang mana ya?
Baik, dengan demikian acara webinar malam ini saya tutup. Untuk teman-teman diharapkan dapat mengisi link presensi terlebih dahulu untuk nantinya kami kirimkan sertifikat serta modul daripada pembicara kami. Nantikan acara kami selanjutnya. Ingat untuk follow tetap link daripada media sosial kami @anr.neuroscience serta @neurolagenetics, serta dapat juga melihat kembali rekaman acara kami saat ini maupun acara kami sebelumnya maupun yang kedepannya lewat YouTube kami Atmajaya Neuroscience Research. Saya Dr. Robertson, izin untuk undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you Terima kasih banyak semuanya. Dr. Malam. Jimmy, Dr. Robert. Terima kasih Dr. Jimmy. Lisa. Bagi Terima yang kasih Dr. tadi Astri. bertanya, Bu ya, Astri, ya. terima kasih Dokter. Terima kasih Dr. Ika. Ya, Terima kasih Dr. bye. Ika. Selamat Thank you, malam. Malam. Dan Dr. Jimmy, thank you so much. Thank you Terima semuanya. kasih semuanya. Mari.